Mungkin yang saya rasain, saya kepingin rasa sakit kecewa saya itu agak hilang gitu dengan melukai orang lain. Ketika orang tua saya terlibat dengan ritual itu adalah di mana rumah tangga orang tua saya itu tidak harmonis. Dan di situ saya dikasih tahu sama mereka, kamu mau jadi apa? Di sini kamu bisa menjadi sesuatu yang kamu mau. Ya dikasih persyaratan sama dia. Persyaratannya itu ya kita harus perjanjian darah. Jadi darah kita itu dicampurkan lagi ke cawan itu, lalu nanti kita minum. Padahal di depan itu Pak, yang melakukan sakramen itu orang-orang yang dibilang top entertainment, top Indonesia terkaya, ada di situ semua. Bagaimana rasanya menjalani hidup dengan penuh luka, pemberontakan, dan kepahitan? Tidak ada kedamaian dalam hidup seringkali membuat kita salah dalam menentukan jalan. Sama seperti kisah sahabat saya yang satu ini. Sejak kecil ia dipaksa oleh ayahnya untuk masuk ke dalam dunia okultisme. Masa kecilnya diwarnai dengan kegelapan. Bukan hanya karena okultisme, namun juga karena hubungan yang sulit dengan sang ayah. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Rasanya ada kepuasan kalau bisa melukai laki-laki. Mungkin perlakuan saya kepada laki-laki itu, saya ingin membalas kepada bapak saya, tapi saya tidak bisa membalas. Jadi saya alihkan kepada orang lain. Mungkin yang saya rasain, saya kepingin rasa sakit kecewa saya itu agak hilang gitu dengan melukai orang lain. Ketika orang tua saya terlibat dengan ritual itu adalah di mana rumah tangga orang tua saya itu tidak harmonis. Bikin nama keluarga malu semua. Kamu perempuan, malah kamu menghajar anak laki-laki. Ayah saya seperti memiliki temperamen yang keras, juga tidak bisa setia kepada ibu saya. Sering berantem, bertengkar, sering mau bunuh diri ibu saya karena tidak kuat. Dan semuanya itu membuat diri saya jadi tumbuh menjadi seorang yang pemberontak. Kemudian saya juga tanpa saya sadari sangat membenci laki-laki. Saya nggak sadar sudah membuat satu kepahitan yang dalam. Dan saya terbentuk menjadi seorang yang introvert. Tidak suka bergaul, tidak suka ketemu orang. Saya lebih suka berdiam di dalam kamar. Banyak kali laki-laki tertarik kepada saya sebenarnya sangat rasanya benci ya. Jujur sebenarnya saya benci, tapi karena saya mungkin ada dendam, jadi saya membiarkan mereka mendekati saya. Jadi kadang-kadang saya iyakan gitu untuk berpacaran, tapi nggak akan lama, paling lama 1-3 bulan. Saya harus lakukan itu seperti terus gitu supaya mereka kecewa. Rasanya ada kepuasan kalau bisa melukai laki-laki. Yang saya lihat akibat dari okultisme itu, saya diberikan satu kemampuan seperti bisa melihat alam roh, dan itu sangat mengganggu karena setiap kali roh-roh jahat itu menampakkan diri, itu membuat saya ketakutan. Jadi saya tidur itu sering tidak bisa nyenyak, pikiran saya sangat terganggu, saya tidak bisa tenang, juga saya nggak punya tujuan hidup, jadi nggak tahu mau jadi apa. Pokoknya dalam diri saya cuma mau berontak. Seorang yang saya kenal memberikan traktat yang berisi ayat-ayat penginjilan. Ya, pada saat saya dikasih itu saya lempar. Tapi 1-2 ayat kayaknya ada yang nyentel gitu. Yohanes 3:16, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus. Itu tidak langsung tercerna, tapi tiba-tiba Tuhan itu membuka pengertian pada saya. Saya kan senang di dalam kamar tuh, merenungkan hidup. Tiba-tiba Tuhan buka, coba kamu pikir kamu bisa nggak selamatin diri kamu. Kamu dari kecil nggak pernah diajar marah, benci, dendam, tapi kamu punya
sifat itu. Terus kamu perhatiin, semua orang juga dari kecil nggak pernah loh diajar jadi penjahat. Mereka bisa jadi jahat. Di situ saya mulai berdoa, Tuhan kasih tahu siapa Tuhan yang harus saya sembah, siapa Tuhan yang harus saya ikutin, yang bisa menyelamatkan saya. Lalu barulah apa yang saya baca di traktat itu muncul. Yang Roma 3 ayat 23 juga tuh. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Terus saya tanya, gimana caranya saya bisa menerima keselamatan? Baru Yohanes 3 ayat 16 tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Terus Tuhan bukain lagi, kenapa harus melalui aku? Karena harus ada korban yang menggantikan dosa manusia. Jadi harus ada yang dikorbankan, yaitu korbannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu saya mulai terbuka untuk menerima Yesus sepenuhnya dalam hidup saya. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, yang paling saya rasakan adalah damai sejahtera. Saya merasa dikasihi. Yang saya merasa dulu hidup saya nggak ada artinya, nggak dikasih oleh Bapak saya. Tapi saya bisa berjumpa dengan satu pribadi yang mencintai saya begitu dalam. Dari sejak perjumpaan saya itu, hidup saya berubah total. Ayah juga minta maaf ya. Selama ini bikin kamu tersiksa, bikin kamu dijahatin. Ayah selama ini keras sama kamu. Iya, aku udah maafin ayah kok. Saya melayani Bapak saya dan saya bilang bahwa saya mengampuni setiap apa yang dilakukan Bapak kepada saya. Begitu juga Bapak saya minta maaf. Hubungannya jadi penuh kasih. Setelah saya diubahkan Tuhan, bisa melihat laki-laki dengan cara pandangnya Tuhan, saya dipertemukan dengan suami saya dan bisa mengasihi dia seperti yang Tuhan mau. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Dia bisa menebus kita, dia bisa membebaskan kita, dia juga bisa menyembuhkan kita. Nah, ayat ini menjadi ayat emas yang begitu menyentuh hati saya dan merupakan jalan keselamatan buat saya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertobatan membawa kita kembali merasakan kasih Tuhan. Dan pertobatan membawa pemulihan kepada hidup kita. Jika kamu hari ini mengalami seperti apa yang sahabat tadi rasakan, bahkan kamu mengalami hubungan yang lebih buruk dari itu, kamu bisa curhat kepada nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Di dalam doa ada kekuatan dan ada pemulihan dari Tuhan. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang ia merasakan kepahitan yang akhirnya membuat dia kecewa kepada manusia dan kepada Tuhan. Bahkan kekecewaannya kepada Tuhan akhirnya menjerumuskan dia ke dalam gereja setan. Penasaran dengan kisahnya? Ayo kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seseorang yang pernah bergumul di dalam aliran sesat, di dalam gereja setan. So please welcome Brother Rizky. Hai, apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik. Thank you for coming. Udah datang, menyediakan waktunya. Kamu dan mama dan adik kakak pernah kabur dari rumah. Iya betul Kak. Itu apa yang terjadi? Di masa sendiri itu Kak, ada yang messenger saya sama Siapa itu yang message kamu? temen saya dari sekolah. Yang saya tahu tuh dulu dia tuh orangnya dibilang Kristen, ya mohon maaf ya Kak, tanda kutip, yang brengsek. Oke. Yang bisa kalau lagi di tongkrongan tuh ngeceng-ngecengin Tuhan. Ya pada akhirnya kita chatting-chattingan dan dia ngajakin saya untuk makan bareng. Kita makan bareng, dia bilang juga dia mau ngajak pendetanya. Ya saya dikasih tahu Kak sama dia, jangan seperti itu sama orang tua. Saya dikasih wejangan-wejangan lah, yang menurut saya tuh pantas teman saya bisa berubah. Karena dia nih. Akhirnya di situ kamu, apa yang berubah dari
tadinya marah ke Tuhan, Iya. di momen itu gimana? Jadi merasa kayak disadarkan, oh iya ya, harusnya saya nggak kayak gitu ya. Oke. Harusnya saya nggak kayak gitu. Pikirnya kayak gitu. Dan setelah selesai pun, nah kita tuker-tukeran kontak Kak. Dan pas waktu itu saya emang diajak Kak untuk datang di gereja, salah satu gereja di daerah BSD. Dikasih tahu lah tempatnya, lokasinya. Ya udah Pak, dengan excited karena saya pengen, oh ini gereja yang saya butuhkan, pendeta yang saya butuhkan, yang benar-benar care sama saya gitu. Saya samperin. Dan tempatnya pun seperti gereja pada Seperti umumnya. gereja pada umumnya, dan pelayanannya pun sama. Ada usher segala macam. Tapi yang saya cukup kaget tuh pas masuk ke gerejanya, saya ditahan. Diminta alat komunikasi itu untuk tidak dibawa ke dalam gereja. Saya taruh di situ, masuk, ngelihat nggak ada keanehan apa-apa. Jemaat udah berkumpul, bangku gerejanya juga sama pada umumnya, nggak ada keanehan. Pas duduk, nyari tempat duduk yang nyaman gitu kan, barulah tuh mulai turun tuh Kak. Ada beberapa spanduk-spanduk, terus gambar malaikat segala macam, 666. Yang saya bikin kagetnya itu ya band performance-nya. Jadi bukan pelayanan yang pada umumnya ya kita lagu Hillsong, lagu apa Praise nih? and worship gitu bukan? Enggak. Lagu bener-bener underground jeng. Wah, khotbahnya itu berbalik dari apa yang pernah saya dengar. Dari apa yang diberikan Iya. kepada kamu ketika makan, ketika di chat itu ya. Itu bener-bener semuanya berbalik. Kayak beda banget. Dia bilang itu kalau pemahaman pada umumnya kan Lucifer itu dibuang lah. Malaikat yang Dibuang lah sama Allah kan. Tapi kalau menurut mereka enggak. Lucifer itu adalah yang diutus. Kata dibuang dan diutus itu diganti Kak. Surga itu ya sekarang yang kita tempati ini. Dunia ini adalah surga kita. Nggak ada larangan sama sekali. Kamu bisa hidup semaumu. Iya. Kalau kita bisa hidup semau kita, sebebas kita. Jadi sebenarnya yang mereka tawarkan adalah itu. Kamu bisa menikmati Iya. surga di dunia di ini dunia ini dengan apapun yang mau kamu lakukan. Dan kita bebas memilih mau jadi apa lewat mereka. Dan ini Kak, jadi pas saya disuruh datang itu, datanglah lagi saya ke tempat itu, di gereja setan itu, didampingi sama pendeta Eropa ini. Saya melihat kayak ada sekat-sekatan, ruang sekat-sekatan kayak ruang sekolah minggu lah. Kalau kita ruang sekolah minggu, yang pintunya itu ada kacanya tengahnya. Jadi kita bisa ngelihat aktivitas di dalam. Di dalam lagi ngelakuin apa kita bisa lihat. Dan saya dikasih tahu yang pertama tuh, dibilang kaget sih waktu itu ya enggak. Kalau sekarang kalau kepikiran lagi sih cukup kaget gitu. Karena ngelihat langsung kayak cowok sama cowok itu Kak lagi melakukan aktivitas. Hubungan badan. Cowok sama cowok, dan itu ada beberapa, nggak cuma 1 atau 2 pasangan, tapi ada cukup lumayan banyak gitu. Dan saya ngeliatin gitu kan, ya di sini ke surga dunia, dan dikasih tahu lagi di ruang berikutnya, cewek sama cewek lagi melakukan itu juga. Dan bukan cuma 1-2 pasangan, tapi lumayan banyak. Dan yang ketiga ya normal, cewek sama cowok. Saya pikir ya ada keanehan apa di sini, kan harusnya nggak ada yang aneh dong, cewek sama cowok. Ternyata mereka ini, cewek dan cowok ini pasangan suami istri yang boleh bertukar Kak. Jadi mereka bertukar-tukar pasangan. Dan mereka ini yang akan disiapkan nantinya untuk jadi bahan sakramen mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang sudah terpilih. Orang-orang yang sudah terpilih yang akan menjadi sakramen mereka. Jadi hubungannya dari mereka itu akan dihasilkan. Benihnya, janinnya gitu. Iya, janinnya akan dihasilkan tapi nggak dikeluarkan secara normal. Kita bisa bilang ya diaborsi gitu kan. Sampai menggumpal bentuk darah lagi, dimasukkan ke cawan.
Dan di situ saya dikasih tahu sama mereka, kamu mau jadi apa? Di sini kamu bisa menjadi sesuatu yang kamu mau. Saya ditawarin Kak. Saya cuma bilang waktu itu pas saya ditanya gitu, ya saya mau jadi artis gitu. Karena menurut saya artis itu berpenghasilan ya lumayan. Itu pikiran bodoh saya gitu. Saya ngeliat artis-artis pasti punya duit gitu, banyak duit. Karena tahu sendiri keluarga saya yang udah terpuruk parah ya kan, dengan hutang di mana-mana segala macam. Ya saya harus membebaskan keluarga saya dong. Saya pikir kayak gitu. Ya dikasih persyaratan sama dia. Persyaratannya itu ya kita harus perjanjian darah. Jadi darah kita itu dicampurkan lagi ke cawan itu. Jadi dibuat ada lukanya ya, gitu mungkin ya? ada luka. Ada luka, pokoknya harus keluar darah kita, digabungkan sama cawan itu. Lalu nanti kita minum. Oke. Dan ada satu syarat lagi. Surat keluar dari gereja saya. Dari situ Kak. Dan akhirnya nggak dapet saya kan. Saya nggak dapet suratnya. Nggak dapet suratnya. Pada akhirnya datang ke gereja itu pas banget memang momen sakramen. Saya cuman bengong kayak nyesal gitu. Ada YouTuber yang lagi top banget pada saat itu di 2018. Bahkan sampai sekarang juga malah makin top. Awal-awal pertobatan saya itu ketahuan saya Kak sama gembala saya. Kenapa bisa ketahuan? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba datang, iya kan? Datang ke rumah saya. Dia masuk ke kamar saya tuh kayak benar-benar kayak gimana sih Kak? Kayak polisi, buk. Penggerebekan ya? Penggerebekan, oke. Jatuhnya kayak gitu. Buk, dibuka, wah ketemu begitu. Saya kaget lah. Kok bisa gitu ketemu sama saya gitu kan. Pas banget saya lagi baca Satanic Bible itu. Pas saya baca saya kan kaget. Saya taruh begitu Kak. Saya taruh begitu, HP-nya kan kelihatan ya. Wah ternyata bener dia ngomong. Selama ini kamu ya ikut aliran yang gak bener. Dan di saat ketahuan, ya saya dikasih tahu lah sama pendeta saya, sama gembala saya yang ketemu. Jangan kayak gini-gini, mama saya benar-benar kayak nangis, kayak hancur hatinya gitu. Bah, ternyata anak gue tersesat. Dan setelah itu, dia ngomong-ngomong, saya tuh cuman kayak, alah ngapain sih lu? Akhirnya dia berdoa untuk saya. Berdoa dengan mama saya yang masih nangis-nangis. Saya didoakan dengan kesombongan saya pada saat itu. Percuma lu doain gue, gak bakal mempan. Saya gitu Kak, dalam hati saya. Udah buruan lah. Akhirnya dia selesai berdoa, terus dia minta ya udah kamu harus kembali ke jalannya. Ya saya gitu. Agak nyeleneh ya udah. Dia pulang di bulan Desember itu, tanggal 18 saya ingat banget itu ada yang ketemu lagi sama saya orang gereja, datengin saya lagi dengan maksud tujuan mereka untuk mengundang saya bisa beribadah di gereja. Natal. Oke. Ya kan. Nah, awal pertobatan saya Kak, saya itu di tanggal 21 Desember, ini saya ingat banget tanggal 21, ya di jam 3 pagi itu saya mau ke toilet, karena kan toilet saya di bawah dekat kamar mama dan papa. Nah itu saya mau ke toilet, saya dengar ada orang nangis. Orang nangis karena saya penasaran, saya lihat loh. Kok siapa nih jam 3 nangis kan? Pas saya lihat ternyata almarhum mama saya. Lagi berdoa Kak. Lagi sujud gitu. Berdoa. Di situ disebut nama saya. Ya kan? Dia bilang, dia cerita sama Tuhan kayak kenapa kok keluarganya seperti ini dulu, Tuhan bisa menciptakan keluarga saya itu bisa ke gereja sama-sama, kenapa sekarang cuma mama saya, terus anak saya sekarang kenapa bisa kayak gini. Di situ saya sedikit terenyuh dan cuman nggak ada niatan untuk bertobat awal, cuman kayak ya udah mah besok saya anterin lah ke gereja gitu, karena kasihan kan mikirnya dia udah kayak gitu sendirian. Ya, saya coba antar ke gereja Kak. Oke. Apa yang terjadi ketika kamu mau bertobat itu? Jadi pas saat pertobatan saya itu Kak, pertama itu saya datang ibadah youth. Datang ibadah youth, memutuskan datang ibadah youth. Yang saya aneh tuh, saya mencoba, di situ ada lagu Tuhan Yesus Baik. Dan saya mencoba ikuti ritme itu, Tuhan Yesus Baik. Dan saya nggak bisa.
Di saat saya mau ngomong Tuhan Yesus baik, mohon maaf itu kayak nggak keluar. Dan kayak ada keras di lidah itu keras. Dan itu ada keanehan. Menurut saya ini udah wah aneh banget nih. Di saat saya coba mau ngangkat tangan, disuruh worship leader untuk angkat tangan, saya nggak bisa, Kak. Padahal kan kalau misalkan kita di luar ya bisa aja kayak gini kan. Tapi di gereja itu saya kayak ada yang megangin keras banget. Kayak bener-bener kayak gini, nggak, aduh, kaku. Dan itu keanehan itu mau saya ungkapin di saat udah selesai ibadah yud, saya mencoba untuk mendekati pendeta muda saya waktu itu. Dia lagi sama istrinya. Dan itu saya langsung kejar, Kak. Saya kejar, saya mau ngomong kalau saya minta tolong untuk dibantu karena saya juga nggak tahu apa yang saya alamin. Jadi pas saya udah nyamperin dia, misalkan dia di sini sama istrinya, saya lari, saya samperin, kok tok, kayak ada yang cekek, kayak ada yang nyekek. Saya tuh muntah di situ, kayak jadi depan dia berdua, saya muntah. Kayak bener-bener nggak bisa ngomong. Terus yang beliau katakan apa? Pendeta muda katakan ini kepada saya, lawan terus, lawan. Kau pasti bisa, lawan. Dan pada akhirnya ya, setelah beberapa hari dari kejadian itu, saya dikasih lagu-lagu tentang rohani, lagu-lagu rohani, disuruh baca Alkitab. Saya coba. Pertama ya, saya lihat Alkitab itu, nggak ada bacanya, Kak. Kayak kosong bukunya gitu. Kosong. Lah saya kaget ya. Alkitab pas dibuka kok kosong isinya gitu kan. Saya coba tanya orang rumah saya dong. Saya nanya koko saya nanya adik saya. Ini Alkitab ada bacanya nggak? Ada? Serius? Saya nanya ke dia, ada? Kok gua nggak ada ya? Aneh. Dibuka nggak ada apa-apanya. Terus saya udah coba dengerin lagu rohani. Tiba-tiba keluar darah dari dalam. Sini. Itu yang pertama. Coba dengerin lagi, kayak ngerasanya itu kayak di silep gitu, Kak. Badan sakit semua gitu. Sakit semua. Nggak bisa ngerasa, aduh, kayak benar-benar nggak kuat. Tapi saya harus lawan. Itu sekitar 3 bulan tuh berjalannya kayak gitu. Saya harus ngomong Tuhan Yesus baik aja, saya nggak bisa. Tapi saya bisa ngomong yang lain, tapi Tuhan Yesus baik itu saya benar-benar nggak bisa. Saya berdoa, saya nggak bisa. Dan pada akhirnya saya minta untuk di pelepasan. Pelepasan itu pada waktu itu ya saya ditemenin sama saudara saya, ya kan. Ada beberapa yang saya ingat itu ada pendeta muda saya, ada gembala saya, ada ketua youth, dan ada para diaken yang membantu. Pelepasan itu ada sekitar 6 orang. Jadi kan bentuknya bulat gitu, Kak. Apanya nih? Pelepasannya saya ada di tengah-tengah, melingkar. Okay. Iya, saya di tengah-tengah. Nah itu baru pas masuk satu genjrengan itu, breng, itu langsung blank. Kayak langsung hitam. Saya udah nggak tahu, yang tadinya saya ngerasa saya di gereja, loh ini di mana ya? Yang saya alamin, yang saya rasain tuh saya kayak bukan di gereja, kok ini gelap, apa mati lampu apa gimana gitu kan. Saya kayak kebingungan, kayak orang kebingungan, bener-bener lari ke sono lari ke sini ya nggak bisa yang saya rasain. Padahal saya itu di situ katanya, Kak, yang menurut versi saudara saya yang ngelihat waktu itu, saya tuh ngamuk katanya. Okay. Saya ngamuk, dipegangin sama 6 orang, bener-bener saya teriak-teriak, ya kan, melakukan hal-hal yang ya bukan seperti saya. Yang saya rasain sih di situ enggak, gue nggak ngerasa apa-apa, gue cuman gelap, saya bilang kan, saya gelap. Dan saya ngelihat, saya mencari-cari kayak jalan gitu kan, ngelihat ada satu cahaya terang. Satu cahaya terang itu, saya mencoba ke sana. Ya kan, saya pikir, oh iya itu kali jalan keluarnya. Pintunya itu. Ya. Saya coba lari, Kak, tapi nggak bisa. Ini setengah badan saya ini kayak ada yang megangin. Kayak gitu, pas saya lihat, itu benar-benar kayak dibilang iblis. Kalau yang di film-film itu mungkin nggak terlalu serem ya. Ini tuh serem banget. Kayak bentuknya tuh abstrak. Dan itu banyak banget, Kak. Banyak banget dan benar-benar bikin saya ketakutan gitu. Lah ini apa gitu kan. Apa saya udah mati begitu. Saya mikirnya saya udah mati kan.
kayak ya udah gue di neraka nih kali. Tapi gue lihat ada cahaya di depan gitu. Saya coba aja bilang, karena saya waktu itu diingetin ngomong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah itu coba saya keluarin dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kayak gitu Kak. Dan akhirnya kayak ada yang megang tangan saya juga. Itu terang banget tangannya. Saya pegang, jadi tarik-tarikan gitu Kak. Wah, antara sakit di sini sama itu kerasa banget. Saya cuma ngomong dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan akhirnya ya saya ketarik, ya kan? Saya kelepas dari mereka-mereka ini, ketarik dan ngelihat itu kayak ada taman, bangkunya bentuknya U gini Kak. Dan yang narik saya tadi itu orangnya tuh terang banget. Yang saya percaya itu kalau itu Tuhan Yesus pasti. Saya percaya itu Tuhan Yesus. Terang banget dan tangannya itu Kak. Jadi ada orang-orang berkumpul di situ. Ternyata saya lihat itu ada keluarga saya semua. Tangannya itu merangkul dari ujung sampai ke ujung. Dan dia bilang, duduk sini. Saya pikir kan saya udah mati Kak. Ya gue udah mati kali, emang udah. Saya juga udah ngelihat orang-orang yang udah gak ada juga, ada keluarga saya. Tapi saya ngeliat ada mama saya, ada papa saya, ada adik saya, ada koko saya. Ya udah, emang gue udah gak ada di dunia. Saya pikir kayak gitu udah pasrah Kak. Dan ternyata pas saya duduk itu, yang saya sadar langsung ada di gereja lagi. Puji Tuhan, di situ saya langsung teriak Tuhan Yesus baik. Saya bisa ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Saya bisa mengangkat tangan saya. Bahkan saya di situ saya berkomitmen untuk memaafkan papa saya. Banyak sekali orang-orang yang tersesat di dalam mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Mungkin kita juga pernah merasa kosong dan tersesat di dalam pencarian makna hidup di luar Tuhan. Namun Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Segala kenikmatan yang dunia tawarkan seakan-akan memberikan kita makna hidup adalah tipuan yang menjauhkan kita dari kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ketika seorang bertobat dari dosa-dosanya, percaya kepada nama Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga ia menerima keselamatan, namun juga menerima status sebagai anak-anak Allah. Dan itulah letak makna hidup kita yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa seringkali dalam kekosongan kami mencari makna hidup, kepuasan, kenikmatan, sukacita di dalam apa yang dunia tawarkan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa semua itu palsu. Kepuasan kami, identitas kami, makna hidup kami terletak di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang melalui pengorbanannya kami diselamatkan. Melalui pengorbanannya kami dipulihkan. Melalui pengorbanannya kami diangkat sebagai anak-anak dari Bapa di surga, dan itulah makna hidup kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika hari ini sahabat Solusi mengalami kekecewaan, dan kekecewaan itu membuat kamu mencari makna hidup di luar Tuhan, dan kamu rindu untuk dipulihkan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap mendengarkan cerita kamu, membimbing kamu, dan mendoakan kamu. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami tunggu ya. Dan kalau kamu diberkati dengan acara ini, kamu rindu acara ini lebih lagi memberkati banyak orang, kamu bisa mendukung acara ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan Solusi TV. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.